Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Sahabat Wayang TV dengan moto Ajining Bongso Mapan Ing Budoyo. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pendaftaran fasilitasi bidang kebudayaan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan jelaskan sebisa saya tentang program ini dan juga tutorial untuk cara mendaftarkannya. Namun sebelum kita masuk ke tutorial cara pendaftarannya, kita perlu tahu dulu apa itu fasilitasi bidang kebudayaan. Untuk mengetahui semua informasinya, termasuk petunjuk teknis dan kegiatan-kegiatan FBK tahun lalu, kita bisa langsung saja ke situs fbk.id. fbk.id. Nah, fbk.id kita masuk ke situ. Lalu disinilah semua informasi tentang FBK fasilitasi bidang kebudayaan 2021. Di sini teman-teman akan dihadapkan pada pengumuman bahwa akan selalu ada Zoom meeting konsultasi FBK setiap Rabu jam 1 siang dengan meeting ID seperti tertera ini 82094653634 password budaya saya. Lalu periode pendaftaran tahun ini adalah 2 Maret 2021 sampai dengan 2 April 2021. Jadi video ini dibuat tanggal 6 Maret. Sudah berjalan 4 hari periode pendaftaran. Jadi periode pendaftaran ini hanya 1 bulan. Maka dari itu segera siapkan proposal terbaik teman-teman dan juga tentu saja kegiatan terbaik teman-teman. Kegiatan apa yang bisa diusulkan, siapa saja yang bisa mengusulkan, kita harus cari tahu terlebih dahulu di petunjuk teknisnya. Jadi ini kita tutup dulu. Catat dulu ya, 2 Maret sampai 2 April. Waktunya hanya 1 bulan. Nah, di situs ini teman-teman bisa melihat kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan yang sudah berjalan tahun lalu. Siapa saja penerimanya, profilnya apa saja, kegiatannya apa saja, dapat dilihat semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat semua di sini siapa saja penerimanya, berapa dana yang diterima untuk program ini pun semua tertulis dengan gamblang di sini. Jadi apa itu FBK? Fasilitasi bidang kebudayaan adalah kegiatan pendukungan berupa fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok kebudayaan atau perseorangan. Jadi ini untuk sebuah karya ya, tidak diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non komersial. Jadi sifatnya non komersial. Jadi ini fasilitasi bidang kebudayaan. Ini dana hibah untuk berkarya, bukan bantuan. Jadi jangan salah persepsi, ini bukan bantuan untuk seniman, tetapi ini dana hibah. Artinya jika kita mendaftarkan program ini, kita harus sudah siap dengan karya yang matang. Kita harus sudah siap dengan karya yang dipersiapkan dengan baik. Lalu petunjuk teknis bisa di-download di sini. Semua tentang FBK, tata cara pendaftaran sampai apabila kita diterima proposal kita, tata cara pelaksanaan hingga tata cara pelaporan itu nanti bisa dilihat di petunjuk teknis ini. Jadi ini bukan bantuan, ini hibah. Semua dana yang kita terima dipertanggungjawabkan untuk berkarya. Bukan diberikan secara percuma terus digunakan untuk apa saja, boleh enggak. Penggunaan dana sudah diatur secara rinci dan detail di petunjuk teknis ini. Jadi sebelum mendaftarkan
monggo teman-teman bisa membaca seluruh isi petunjuk teknis ini. Jadi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal-pasalnya bisa dibaca, poin-poinnya. Lalu latar belakangnya teman-teman bisa baca, karena latar belakang program ini, tujuan program ini tentu saja akan mempengaruhi proposal kita. Pengertian tentang bantuan pemerintah fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 ini adalah bantuan dalam bentuk uang diberikan kepada perseorangan. Nah, perseorangan yang dimaksud adalah orang yang memiliki keahlian dan atau perhatian di bidang kebudayaan yang ditunjukkan dengan karya. Jadi siapapun yang mendaftar ini harus siap dengan karya. Lalu memiliki mungkin pernah mendapat penghargaan, punya sertifikat atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa perseorangan itu memiliki pengalaman di bidang kebudayaan. Lalu pengertian komunitas budaya adalah bla 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 bla, teman-teman bisa baca sendiri. Lembaga adalah bla 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 bla, maestro adalah bla 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 bla, silahkan baca sendiri. Lalu ini tujuan-tujuan fasilitasi ini dibuat, teman-teman bisa pelajari sendiri. Tahapannya adalah tahapan persiapan, lalu tahapan seleksi, yakni pendaftaran yang sekarang ini kita lalui, lalu seleksi proposal, selanjutnya penilaian kelayakan substansi, dan pemberitahuan lulus kelayakan substansi. Jadi proposal ini ditulis secara online di situs fbk.id, nanti saya beri contohnya, kita lakukan sama-sama supaya kita semua paham. Ada beberapa dokumen persyaratan yang diwajibkan. Lalu akan ada verifikasi lapangan. Jadi kalau proposal teman-teman ini lolos, akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah petugas itu memantau di lapangan, benar-benar teman-teman itu seniman, punya karya, diwawancarai dan siap untuk mewujudkan karya dan siap bertanggung jawab, maka akan dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Lalu kalau teman-teman sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, sudah mendapat email resmi dari Kemendikbud, maka akan diundang untuk lokakarya ke Jakarta biasanya, dan sekaligus penandatanganan kontrak kerja. Jadi ada kontraknya. Ini harus selesai kapan, poin-poinnya sudah diatur di kontrak kerjanya. Jadi bantuan ini sekali lagi tidak bisa dipergunakan dengan seenaknya, karena semua dipertanggungjawabkan sesuai proposal yang teman-teman buat. Prinsip pelaksanaan bantuan ini panjenengan bisa pelajari sendiri. Nah, kategori kegiatannya itu ada 3. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu kategori, yaitu dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, atau penciptaan karya kreatif inovatif, atau pendaya gunaan ruang publik. Monggo, yang mana yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada prioritas penerima bantuan. Ini agaknya diberlakukan baru tahun ini. Jadi prioritas penerima bantuan untuk teman-teman yang akan mengajukan secara perseorangan itu diprioritaskan yang akan melaksanakan kegiatan dan berdomisili di daerah 3T. Daerah 3T itu daerah terluar, tertinggal, untuk daerah 3T di mana saja teman-teman bisa searching di Google, daftar daerah 3T di Indonesia. Itu ada daftarnya. Lalu komunitas lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan berada di provinsi yang memiliki nilai indeks pembangunan IPK
lebih rendah dari IPK nasional tahun 2019. Jadi teman-teman juga bisa searching di Google IPK nasional tahun 2019 kita itu berapa. Lalu ada IPK per daerah. Yang bisa mengajukan atau diprioritaskan adalah yang IPK per daerah kawan-kawan ini lebih rendah daripada IPK nasional kita. Misalnya kawan-kawan ini domisili di Yogyakarta. Nah, ketika kita cek, ternyata IPK Yogyakarta itu lebih tinggi angkanya daripada IPK nasional. Jadi tidak bisa atau tidak diprioritaskan. Begitu. Contoh, teman-teman domisili di Lampung Barat. Ketika dicek IPK Lampung Barat itu lebih rendah dari IPK nasional. Berarti teman-teman bisa diprioritaskan. Komunitas budaya ini bisa dibaca, jadi diprioritaskan melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif disabilitas. Bagi teman-teman yang punya komunitas yang konsentrasi kepada rekan-rekan di disabilitas, bisa mengikuti program ini. Lalu silahkan baca selanjutnya, monggo dibaca. Persyaratan umum, ini adalah WNI dan sebagainya, silahkan dibaca. Lalu persyaratan administrasinya yang perlu disiapkan ini untuk perseorangan, daftar riwayat hidup, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini contoh surat-surat ini ada di juknis ini, di bagian belakang. Harus punya NPWP, nggih. Yang belum punya NPWP kemungkinan tidak bisa mendaftar program ini karena akan ada pajak yang dikenakan pada bantuan ini. Lalu persyaratan teknisnya adalah untuk mendaftarkan ini teman-teman harus menyiapkan RAB, rencana anggaran biaya, yang diketik dalam format Microsoft Excel. Jadi teman-teman harus siapkan RAB-nya, angkanya berapa, detailnya angka itu seperti apa, harus teman-teman persiapkan. Itu mutlak harus dipersiapkan. Ini syarat untuk komunitas, silahkan baca sendiri. Sama persyaratan teknisnya. Ini syarat untuk komunitas, lembaga, terus ini. Nah, ini besaran dana yang bisa diusulkan. Paling banyak teman-teman akan diberikan hibah sebesar 500 juta rupiah. Itu untuk kegiatan dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, termasuk pajak ya. Terus untuk penciptaan karya kreatif inovatif ini 750 juta rupiah. Lalu untuk pendayagunaan ruang publik ini 500 juta rupiah. Akan tetapi jika teman-teman mendaftarkan perseorangan, maka untuk ketiga kategori ini paling banyak teman-teman bisa mengajukan 250 juta rupiah. Jadi ini agak berbeda dengan skema tahun lalu. Tahun lalu perseorangan bisa sampai 1 miliar kalau tidak salah untuk penciptaan karya kreatif inovatif. Tidak tahu, mungkin ini kebijakan dari Kementerian Keuangan atau Kemendikbud sendiri. Saya sendiri tidak tahu. Jadi jika teman-teman mengajukan perseorangan, mau dokumentasi karya atau penciptaan karya atau pendayagunaan ruang publik, teman-teman hanya bisa mengajukan maksimal 250 juta rupiah termasuk pajak. Jadi kalau PPN, PPH ya bisa dihitung kasarnya ya 13% gitulah pajaknya. Ini aturan untuk penggunaan bantuan dan sebagainya, teman-teman bisa pelajari sendiri nggih. Yang jelas itu nanti termasuk tugas tanggung jawab apa, contoh surat menyuratnya sudah ada di sini semua. Nah, ini contoh surat menyurat yang di atas kan ada syarat untuk melampirkan surat-surat. Nah, ini sudah diberi contoh semua, tinggal teman-teman mengganti kop
lembaga teman-teman, diisi nomor, tanggalnya, tinggal copy paste saja ke Microsoft Word lalu diolah lagi. Begitu. Yang untuk perseorangan juga sudah ada. Format proposal juga sudah ada contohnya. Jadi silahkan bikin proposal sesuai dengan contoh ini urutannya. Begitu. Saya tidak menyarankan untuk saya nggak tahu apakah kreativitas proposal ini termasuk dinilai, tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk membolak-balik urutan ini karena sudah diatur begitu. Nah, silakan dibaca sendiri juknisnya. Sekarang kita masuk ke tata cara pendaftarannya. Kita kembali ke fbk.id. Kita tutup dulu. Di sini ada menu login dan registrasi. Jika teman-teman belum pernah mendaftar atau belum registrasi, silahkan klik di registrasi. Tapi jika kemarin teman-teman sudah mendaftar, sudah punya akun di FBK ID, langsung masuk login. Jadi dalam kasus ini, kita anggap kita belum pernah registrasi. Kita klik registrasi. Nah, network error. Ini karena banyak yang akses, teman-teman. Biasa, kita ulang lagi. Kita refresh. Nah, ini daftar FBK. Kita misalnya kita daftar sebagai sapa ya? Jeneng wayang wae. Bimo Seno. Teman-teman bisa ketik nama teman-teman lengkap sesuai KTP ya di sini ya. Tapi karena ini contoh, saya pakai nama wayang saja. Bimo Seno, terus email. Nah, emailnya saya silahkan isi email teman-teman yang aktif. Ini hanya sebagai contoh saja. Maaf kalau saya sensor. Nah, silahkan isi email teman-teman yang aktif, bisa Yahoo, bisa Gmail, bisa apapun, yang penting aktif dan masih bisa dibuka. Karena nanti pengumuman via email, kalau teman-teman masukkan email yang tidak aktif, takutnya ketompo malah ngerti lah, kan repot. Password silahkan isi sak-sake. Yang penting teman-teman bisa mengingat password untuk masuk ini. Misalnya Werkudara. Nah, misalnya ulangi nulis password di sini dan ini harus sama. Lalu kita klik saya bukan robot. Bagi teman-teman yang robot ya jangan klik ini. Hahaha. Daftar. Sukses, pendaftaran berhasil. Nah, kalau sudah ini artinya teman-teman sudah mendaftar. Lalu kita masuk ke login. Apa mau sini? Emailnya dimasukkan. Terus passwordnya. Login. Sukses. Nah, teman-teman sudah masuk ke ini. Login. Kalau sudah begini, teman-teman bisa cek dulu. Oh, nama saya sudah masuk di sini. Lalu masuk ke pengajuan proposal. Ini diklik. Pengajuan proposal. Nah, form ini diisi. Form ini kosong diisi. Kita isi dari atas, nggih. Kategori pengusul kita pilih, teman-teman mau maju perseorangan atau lembaga atau komunitas, monggo. Sebagai contoh kita ambil perseorangan. Nama pengusul Bimo Seno. Telepon HP 0812345678 misalnya, ini misalnya. Email yang tadi dimasukkan.
apa ya, bimoseno@gmail.com misalnya. Terus alamat Jodipati. Ini misalnya ya, ini contoh loh. Silahkan diketik alamat teman-teman sendiri sesuai KTP. Kota, Kabupaten, Ngamarta. Provinsi Ngamarta Selatan misalnya. Terus kategori kegiatan. Nah, kategori kegiatan teman-teman pilih pendayagunaan ruang publik, penciptaan karya, atau dokumentasi karya pengetahuan maestro. Nah, jadi kita bikin ini penciptaan karya kreatif inovatif. Wah. Misalnya judul kegiatan, umpamane kita mau bikin penciptaan wayang keroncong orjen. Penciptaan wayang keroncong orjen, disingkat wayang congor misalnya. Ini judulnya, judul kegiatan kita ini. Terus deskripsi, silahkan ketik deskripsi dari kegiatan teman-teman, meliputi latar belakang, tujuan, bentuk, dan dampak kegiatan, maksimal 500 kata. Jadi inilah proposal kita, proposal substansi kita. Jadi istilahnya apa? Proposal singkat kita tulis di sini. Wayang congor adalah bla 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 bla. Latar belakang. Terus tujuan kegiatan ini adalah bla 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 bla. Bentuk kegiatan ini adalah apa? Melibatkan berapa orang? Lalu dampak dari kegiatan ini apa? Bla 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 bla. Silahkan diketik sendiri. Jadi dalam mengetik ini teman-teman harus konsentrasi, pilih kosakata terbaik yang menarik, yang membuat para penilai membacanya itu, wah ini proposalnya menarik gitu. Lalu saran saya, kerjakan ini terakhir, bagian ini. Bagian latar belakang dan sebagainya ini kerjakan terakhir. Silahkan diisi yang lainnya dulu, karena ini nanti butuh konsentrasi lebih lanjut. Paham maksud saya nggih? Jadi kita isi durasi pelaksanaan dulu. Misalnya akan dilaksanakan 1 bulan 2 minggu 4 hari misalnya. Ini akan selesai dalam 1 bulan 2 minggu 4 hari. Hasil kegiatannya apa? Pertunjukan misalnya begitu. Lalu penerima manfaatnya siapa? Masyarakat umum, terus seniman, terus siapa saja, anak sekolah, sasaran dari kegiatan Anda. Lalu biaya yang diajukan berapa? Nah, ini yang saya maksud tadi, harus siap dengan RAB. Misalnya kita bikin RAB, biaya yang kita ajukan 230 juta rupiah tanpa titik ya. Terus kenapa kami harus memilih proposal Anda? Karena kegiatan ini sangat menarik dan urgent untuk dilakukan dan belum pernah diadakan. Misalnya begitu. Terus pilih file RAB. Nah, file RAB-nya kita pilih di sini. Ini misalnya ada ini wis pokoknya sembarang enak Excel tak pilih. Sudah dipilih. Terus tautan video jika ada. Jadi jika teman-teman sudah memiliki video serupa yang bisa menguatkan proposal teman-teman, atau karena ini tadi kan kata-kata saja ya, bagian ini kata-kata saja, orang kadang-kadang tidak bisa bayangkan. Kalau teman-teman punya video, atau saran saya silahkan bikin video.
diupload di YouTube atau di Google Drive video tentang kegiatan ini adalah begini yang menarik, lalu ditautkan di sini. Nah, misalnya ada tautan video, silakan tautkan di sini. Misalnya kalau kita ambil video, saya bikin video dari sahabat wayang ini ya. Kita sudah bikin video, terus diupload di YouTube. Terus linknya kita copy, kita tautkan di sini misalnya. Nah, terus saran saya sebelum dikirim teman-teman simpan dulu. Karena apa? Kita harus konsentrasi nge-review yang ini lagi. Kita baca lagi, kita tambahi lagi, mungkin ada yang harus dikurangi, kita kurangi lagi. Jadi kita simpan dulu. Simpan. Sukses. Penyimpanan berhasil. Nah, ketika sudah ingin kita tambahi. Suaranya ganggu. Ingin kita tambahi. Nah, ini bisa kita ubah di sini. Nah, ubah. Kita ubah. Kan sudah tersimpan ini datanya, tidak berubah. Kita ubah di sini. Mungkin ditambahi apa, dimaniske lagi bahasanya. Terus, salah. Saya butuhnya 2 bulan, bukan 1 bulan. Bisa dirubah lagi. Terus, ini nanti bukan pertunjukan tapi pembuatan film. Nah, bisa diganti. Dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah oke, teman-teman bisa kirim. Klik kirim. Nah, ini sebagai contoh ini tidak saya klik ya, karena kita bikin datanya ngawur. Nggak enak nanti sama Kemendikbud kalau kita klik kirim. Kasihan mereka yang nyeleksi kan. Jadi, kalau sudah oke semua, teman-teman klik kirim. Klik kirim begini, terus ada ini, konfirmasi pengisian formulir. Apakah Anda yakin semua data telah diisi dengan benar? Setelah formulir dikirim, maka data tidak dapat diubah. Kirim. Nah, ini tidak saya klik. Jadi langsung kita tutup saja. Kalau sudah oke, langsung kirim. Kayaknya setelah dikirim, itu tidak dapat email balasan. Jadi, jangan panik. Nanti kalau sudah dikirim, status teman-teman di sini bukan lagi tersimpan tapi terkirim. Sebentar. Status teman-teman ini bukan lagi tersimpan tapi terkirim. Nah, kalau ini kan masih tersimpan, status draft. Tapi kalau sudah sini warnanya hijau, status terkirim, berarti proposal teman-teman sudah terkirim. Jangan panik. Kok ora itu email balasan? Memang begitu. Agaknya memang begitu. Asalkan ini sudah hijau dan sudah tertulis terkirim, berarti proposal teman-teman sudah terkirim ke Kemendikbud. Jadi semudah itu mengajukan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Tapi tetap saya wanti-wanti, kita jangan main-main dengan hibah. Karena ini uang negara. Jadi teman-teman yang sudah benar-benar siap dengan karya dan siap mempertanggungjawabkan karya, baik secara karya maupun keuangan, silahkan mendaftar. Tapi jika belum, saran saya jangan dulu, tahan dulu. Kita siapkan betul, karena nanti banyak konsekuensi yang kita hadapi. Ada kontrak di situ, jika kita melanggar, maka urusannya bisa panjang, bisa sampai ke ranah hukum. Jadi jangan sampai kita main-main dengan ini. Lalu jika sudah terkirim, saya doakan karya teman-teman yang sudah direncanakan dengan baik, yang sudah direncanakan dengan matang ini bisa lolos untuk direalisasikan di tahun 2021. Beginilah tutorial dari saya. Jika ada pengetahuan yang baru yang belum saya sampaikan di sini atau informasi-informasi yang kelewat saya sampaikan atau ada kekurangannya, silahkan ketik di kolom komentar. Saya bukan anggota atau bukan pegawai dari Kemendikbud. Jadi jika ada pertanyaan yang sangat mendalam, silahkan tanya langsung ke fbk.id atau silahkan hadir di Zoom meeting yang tertera pada jadwal fbk.id. Begitu nggih. Kalau cuma teknis-teknis insya Allah saya jawab. Tapi kalau sudah
agak dalam karena saya bukan pegawai Kemendikbud, jadi saya mungkin tidak bisa menjawab. Saya hanya membagikan cara untuk mendaftarkan FBK tahun 2021. Oke, selamat mencoba. Terus semangat walaupun di masa pandemi, karena seniman harus terus bersemangat. Sebab apa? Ajining bangsa mapan ing budaya. Harga diri, nilai dari sebuah bangsa adalah ada pada seni dan budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.